Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Tapi pertama sekali saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sebastian Gultom. Saya dari program studi akuntansi keuangan publik kelas 2A. Baik, saya akan menjelaskan topik 5, yaitu mengenai harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Saya akan menjelaskan mengenai topik 5, yaitu harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Dalam bab 5 ini, kita diajak mempelajari perihal harmoni antara hak dan kewajiban warga negara di Indonesia yang berdasar pada ide kedaulatan rakyat yang bersumber pada sila keempat Pancasila. Sebagai calon sarjana dan profesional, diharapkan berdisiplin diri melaksanakan kewajiban dan hak warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Mampu menerapkan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Dan melaksanakan proyek belajar kewarganegaraan yang terfokus pada hakikat dan urgensi kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. A. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan, dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi yang modern. Dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Akibatnya tumbuhlah mentalitas yang gemar menuntut hak dan jika perlu dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan kekerasan. Akan tetapi, ketika dituntut untuk menunaikan kewajiban malah tidak mau. Dalam sosiologi, konsep ini dikenal dengan istilah strong sense of entitlement. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasan Mill, yaitu pada tahun 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia atau HAM dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol. Namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. B. Diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara di Indonesia. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara, harus tahu hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara. C. Sumber historis sosiologis politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara di Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa. Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Menurut John Locke, terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia, perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu A. Magna Carta pada tahun 1215,
Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. B. Revolusi Amerika tahun 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan. Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. C. Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis ke-16, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh revolusi Prancis. 2. Sumber sosiologis. Munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun dan pandai berbahasa basi sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, mendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab, bahkan yang lebih tragis. 3. Sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi atau pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: A. Mengamandemen UUD NRI tahun 1945. B. Penghapusan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. C. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. D. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah atau otonomi daerah. E. Mewujudkan kebebasan pers. F. Mewujudkan kehidupan demokrasi. D. Dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Perubahan dunia itu pada kenyataannya berlangsung sangat cepat serta dapat mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia. Kita menyadari pula bahwa budaya kita bukan budaya yang tertutup, sehingga masih terbuka untuk dapat ditinjau kembali dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan zaman. Menutup diri pada era global berarti menutup kesempatan berkembang. Jadi, strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut. A. Menerima sepenuhnya, yaitu unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. B. Menolak sepenuhnya, yaitu unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. C. Menerima secara selektif, yaitu unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. Yang terakhir yaitu mengenai rangkuman tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Yang keempat, sekalipun aspek kewajiban hak asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun secara filosofis adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Yang kelima, hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Yang keenam, jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Demikianlah dari hasil presentasi saya, yaitu mengenai topik 5. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.